Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Prastiwijaya dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang konsep filosofi estetika Islam pada arsitektur bangunan yang ada di Nusantara. Oke, yang pertama kita menuju ke Masjid Agung Demak yang letaknya di Kabupaten Demak. Kita lihat. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu oleh para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan kota wali. Raden Patah bersama Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkala memet yang bermakna sirno ilang ketaning bumi. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, dan badan bulus yang bulat bermakna 0, serta ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek yang dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Majapahit. Dan selanjutnya kita menuju ke Keraton Kasepuhan yang ada di Cirebon. Oke, kita lihat. Oke. Selanjutnya ada Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton ini adalah keraton yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Keraton Kasepuhan adalah bangunan yang dahulu bernama Keraton Pakung Wati yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Keraton ini memiliki museum yang cukup lengkap dan berisi benda pusaka dan lukisan lukisan koleksi kerajaan. Salah satu koleksi yaitu kereta Singa Barong yang merupakan kereta kencana Sunan Gunung Jati. Kereta tersebut saat ini tidak lagi dipergunakan dan hanya dikeluarkan pada tiap 1 Syawal untuk dimandikan. Bangunan keraton merupakan kesatuan rangkaian jalan atau perjalanan hidup yang harus ditempuh oleh manusia untuk mencapai hidup bahagia dunia dan juga akhirat. Pertama kali yang harus dilalui kalau
seseorang akan masuk ke keraton adalah melalui alun-alun. Alun-alun layaknya seperti padang pasir yang rata, sehingga jika siang hari terasa panas dan malam hari terasa udara sejuk dan dingin. Suasana tersebut sebagai simbol keadaan dunia yang senantiasa berisi dua hal yang berlawanan, yakni senang dan susah, baik dan buruk, bahagia dan sengsara, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, dan seterusnya. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju ke dalam keraton. Namun terlebih dahulu melakukan sholat di masjid atau langgar agung. Hal ini diartikan bahwa manusia diharuskan ingat pada Sang Pencipta, oleh sebab itu harus beribadah kepadanya. Setelah melakukan sholat, baru dilanjutkan untuk seba atau menunggu di Pancaratna saat menghadap sang raja atau petinggi kerajaan lainnya. Hal ini merupakan simbol bagi manusia yang harus tahu akan aturan-aturan hidup dan wajib melaksanakannya. Pancaratna sendiri artinya 5 panca indera yang harus dijaga, yakni mulut, mata, telinga, hidung, dan nafsu, yang artinya manusia harus menjaga dalam hal bicara, melihat, mendengar, mencium, dan dalam mengendalikan hawa nafsu. Perjalanan dilanjutkan dengan melewati kretek atau jembatan pangrawit, artinya manusia harus berjiwa halus dan baik budi. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju Siti Hinggil, yakni suatu bangunan yang terletak di suatu tempat yang lebih tinggi dari bangunan lainnya. Dengan suasana yang hening dan udara sejuk, hal ini melambangkan kebahagiaan dunia karena sudah melaksanakan ajaran atau aturan-aturan yang telah ditentukan. Ketika turun dari Siti Hinggil yang merupakan lambang kebahagiaan hidup di dunia, manusia pasti merasa ragu-ragu untuk meninggalkan kebahagiaan di dunia. Akan tetapi, untuk dapat mencapai kesempurnaan hidup, manusia harus rela meninggalkannya. Setelah dari Siti Hinggil, kemudian menuju Kamandungan. Makna dari Kamandungan adalah untuk memeriksa keadaan bagaimana cara berbusana, apakah sudah pantas, lengkap, dan sesuai. Di tempat tersebut, manusia dapat bercermin diri dan dapat introspeksi diri atau mawas diri, apakah sudah bersih dan benar. Hal ini sangat diperlukan karena manusia sudah mendekati alam kematian yang sempurna. Lalu perjalanan dilanjutkan dengan melewati Sri Manganti. Setelah sampai Sri Manganti itu adalah suatu tempat menunggu keputusan raja. Artinya jika manusia itu lulus dari ujian yang berat dan sudah meninggalkan segalanya, maka akan mampu mendapatkan tempat yang indah dan menyenangkan. Perjalanan sampai di Prabayaksa, yaitu suatu tempat yang sangat tenang, sunyi, tanpa berisik, sebuah ruangan yang benar-benar bersih, karena akan menghadap raja ataupun sultan. Inilah tempat tujuan yang sesungguhnya, dalam arti orang yang telah berada di tempat ini sudah sampai di alam sempurna. Hanya dapat pasrah kepada segala kehendak Tuhan. Hal ini merupakan salah satu dari fungsi seni dalam konsep estetika Islam, yaitu tawajud, yaitu membawa penikmat untuk mencapai keadaan jiwa yang damai. Dari uraian yang saya sampaikan terkait dengan Keraton Kasepuhan Cirebon, tampak bahwa keseluruhan bangunan keraton merupakan falsafah hidup yang melambangkan perjalanan hidup manusia yang akan menuju atau mencapai kebahagiaan yang sejati. Bangunan keraton bukan saja mengandung penalaran tentang fungsi, ruang, dan bentuk, tapi juga mengandung makna filosofis.
nilai magis yang terpancar di dalamnya. Selanjutnya dan yang terakhir kita menuju ke Masjid Agung Surakarta. Oke, kita lihat. Oke. Selanjutnya ada Masjid Agung Surakarta. Masjid ini terletak di sebelah utara Pasar Klewer atau tepat berada di sisi barat alun-alun lor Keraton Surakarta. Masjid yang memiliki arsitektur Jawa kuno ini merupakan salah satu masjid kuno di Indonesia. Bangunan Masjid Agung Surakarta merupakan bangunan bergaya tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustaka atau mahkota. Di dalam komplek Masjid Agung Surakarta ini dapat dijumpai berbagai bangunan dengan fungsi kultural khas Jawa Islam. Juga terdapat maksura yang merupakan kelengkapan umum bagi masjid kerajaan. Meskipun bangunan utama masjid memiliki arsitektur Jawa kuno, namun gapura utama masjid ini bergaya Arab Persia. Bangunan utama masjid ditopang 4 soko guru atau tiang utama dengan 12 sakarawa atau tiang tambahan. Sekilas mirip dengan bangunan rumah joglo. Di sini juga terdapat mihrab atau mimbar untuk menyampaikan ceramah keagamaan. Di luar, bentuk atap masjid ini mirip dengan atas Masjid Agung Demak, yakni beratap limasan yang bersusur. Ruangan lain adalah pawestren sebagai tempat sholat untuk wanita dan balai rapat. Hampir semua bagian bangunan masjid didominasi oleh bahan kayu jati yang kokoh. Selain keunikan bangunan, di sekitar halaman masjid terdapat berbagai hal menarik lainnya, di antaranya pagungan di sisi utara dan selatan setelah memasuki gapura utama masjid. Bentuk pagungan berupa pendapat dengan ukuran bangunan sama. Fungsinya sebagai tempat gamelan keraton diletakkan dan dimainkan sewaktu perayaan sekaten. Berikutnya, istal dan garasi kereta untuk raja ketika sholat Jumat dan gerbek. Kemudian, menara azan yang merupakan corak arsitektur terinspirasi dari Kutub Minar di Delhi, India. Ada pula istawak yaitu gnomon atau pancang yang menjadi bagian jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Terakhir, gedang selirang, bangunan yang dipergunakan untuk para abdi dalam yang mengurusi masjid. Sekian hasil pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.